yang dia tidak selamat keimanannya karena syirik dan lain sebagainya itu sebagaimana domba hitam yang kelam, kemudian ada bintik-bintik putih di dalam tubuhnya. Hitam kelam dalam domba itu gambaran umatku yang tidak selamat keimanannya karena kesyirikan. Sedangkan yang putih-putih titik bintik-bintik di dalam tubuh domba itu gambaran umatku yang selamat keimanannya dari kesyirikan. Banyak yang mana, Bu? Nah, itulah gambaran kata Rasulullah. Apalagi zaman ini, Bu. Ya, makanya kita perlu hati-hati, jangan sampai kita bahkan kalau sudah warna hitam kelam banyak seperti itu, Bu, sing putih menjadi aneh. Kudune sing hitam kan yang aneh. Tapi karena yang hitam semakin banyak, justru yang putih itu yang menjadi asing dan aneh. Sama saja kalau kita itu satu tubuh, ya semuanya itu plek kena panu itu, maksudnya. Sedangkan yang tidak panun itu hanya seksual sidik, Bu. Itu sing aneh sing panunan apa sing boten panunan? Gambarannya kayak gitu. Dan inilah kesyirikan. Ya. Dan saya itu punya binaan di Rumah Lansia Karangrejo. Pirsa nih, Rumah Lansia Karangrejo. Ya, hari ini ada sekitar 20 atau 25-an. Yang meninggal sudah di angka 5 atau 6 ya, kalau nggak salah ingat saya. Dari 5 atau 6 itu semuanya pangapunten sekali. Karena usianya sudah sepuh-sepuh dan sudah doprok gitu. Sampai-sampai apa, Bu? Ya luar biasa lah prosesnya. Jadi sampai saya itu kemarin sampai berhari-hari itu menahan sakit, nggak keluar-keluar, Bu. Kasihan betul. Dan ternyata saya runtut ceritanya itu banyak. Si ibu ini punya apa tuh macam-macam lah, punya susu, punya macam-macam lah gitu. Beberapa banyak saya temukan itu, Bu. Dan kemudian baru bisa selesai dari proses menahan sakitnya ketika kita ruqyah, kita bimbing dan seterusnya. Ya, banyak, makanya beberapa waktu yang lalu ada seseorang bapak yang datang, Ustaz, bapak saya itu sudah 3 hari nazak, sudah 3 hari sakaratul maut, Bu. Kemudian Ustaz tadi mengatakan, masa benar? Mungkin kamu salah. Kalau sakaratul maut sampai berhari-hari itu sakitnya luar biasa. Ya, kalau kamu mengatakan nazak sakaratul maut, apa tandanya coba? Iya, Ustaz, betul. Mulai kakinya sudah dingin, diajak ngomong sudah tidak respon gitu. Baru Ustaz tadi mengatakan, oh ya bisa jadi. Maka tolong Ustaz dilihat. Begitu kemudian dilihat, dikumpulkan semua keluarga, ya memang yang bersangkutan dalam kondisi nazak sakaratul maut. 3 hari betul-betul lebih, dan itu sakitnya luar biasa. Ya, makanya dalam proses kematian itu kan semua kita, siapapun kita akan mendapatkan 3 hal. Melihat malaikat, melihat setan, dan merasakan sakaratul maut. Kecuali orang yang syahid di jalan Allah, dia nggak bisa merasakan sakaratul maut. Ya, melihat malaikat itu, malaikat ya akan datang kepada kita. Kalau kita orang beriman, malaikatnya tersenyum, malaikatnya membawa malaikat rahmat gitu ya. Dan setan pun juga, walaupun kita orang beriman, setan akan terus menggoda kita, mengajak kita supaya iman ini terlepas. Ya, jangankan kita, dulu pernah kita sampaikan sekelas Imam Ahmad, imam mazhab yang 4, Bu. Itu imamnya luar biasa atau biasa-biasa saja? Luar biasa. Beliau dalam keadaan sakitnya diceritakan oleh Abdullah bin Ahmad anaknya. Abdullah bercerita, saat bapakku Imam Ahmad sakit keras, yang saya melihat beliau dalam kondisi akhir-akhir ujung kehidupannya, saya mendekat untuk mentalkinkan, untuk mengingatkan, menzikirkan gitu. Tapi bapakku Imam Ahmad malah mengatakan, pergi kamu, pergi kamu, pergi kamu. Lalu kemudian Abdullah bin Ahmad merasa daripada nanti masalah, mundur. Saat mundur kemudian dilihat bapaknya Imam Ahmad dalam kondisi sedang baik-baik saja, mulai membaik. Lalu Abdullah mendekat lagi, wahai Abi, bapakku Imam Ahmad, tadi saya melihat engkau dalam kondisi sakaratul maut, sehingga saya membisikkan, mentalkinkan,
Tapi ternyata yang keluar dari lisan bapak justru mengusir saya. Maka kata Imam Ahmad, wahai anakku Abdullah, sesungguhnya aku nggak mengusir kamu. Tadi aku lihat ada setan begitu banyak di depan saya, ada setan di samping kanan saya, ada setan di samping kiri saya. Yang di samping kanan saya terus mengajak saya supaya saya meninggalkan iman, mengajak kepada Nasrani. Yang di depan saya terus mengajak saya supaya saya masuk di dalam Yahudi dan sebagainya. Makanya mereka saya usir. Itu Imam Ahmad. Apalagi kita. Ya, makanya tadi kembali ketika kita dalam keadaan tadi seorang bapak yang sudah berhari-hari, Ustaz tadi mengumpulkan keluarga, ya ini dalam kondisi mau tidak mau, mohon maaf, keluarga besar dari bapak ini, saya mohon izin dan mohon maaf kalau saya lancang. Apakah ada sesuatu yang disimpan, amalan khusus yang dilakukan oleh bapak ini? Dari anaknya, dari anggota keluarga saling tengok, saling lihat, nggak mau bicara. Kemudian ada salah satu mengatakan, ya Ustadz, ada satu tempat, satu kamar yang dikhususkan oleh bapak, yang semuanya nggak boleh masuk kecuali bapak. Apa bu istilahnya? Sentong ya? Ya, mohon izin, mohon izin kalau memang ini darurat, mau tidak mau saya diperkenankan untuk masuk di dalam ruang itu. Maka tidak ada lagi untuk menolak. Diizinkan kemudian masuk ke kamar itu, ke ruang sentong itu. Ternyata betul, di situ praktek-praktek kesyirikan. Banyak sesuatu, benda-benda yang disirikkan di situ. Maka kemudian dikumpulkan semuanya, dihanguskan, baru kemudian mengatakan, wahai bapak ibu sekalian, keluarga besar si bapak, ini mau nggak mau harus dihapuskan. Dihanguskan, jangan dipiara. Ya. Maka kemudian setelah dihancurkan, dihanguskan, dihilangkan, di ruqyah, dan ala kulihal akhirnya bapak tadi meninggal. Walaupun dalam kondisi tidak menyebut dalam nama asma Allah. Itu bu, kesyirikan bu. Jadi sebab kalau kita nggak pernah bertobat sebelum kematian kita masih melakukan praktek itu, dipastikan kita tidak mendapatkan husnul khotimah. Sebaik apapun amalan yang kita lakukan, sebesar apapun, kalau kita masih melakukan praktek itu, sebagaimana habaan mansur, nggak ada artinya bu. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar 65 ya, lain asrokta layah batona amaluka wala takunana minal khosirin. Kalau kalian asrokta, menuhankan, punya Tuhan yang selain Allah, walaupun sekecil apapun bu, layah batona amaluka, hajimu, umrahmu yang berulang kali berkali-kali, amal-amalmu sebesar apapun, lain asrokta layah batona amaluka, itu semuanya akan hapus, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wala takunana minal khosirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang khosirin, merugi. Itu iman-iman bu. Biasanya kalau orang melakukan praktek itu nopo sing digoleki bu? Tenang. Gitu ya. Makanya pada kesempatan ini, detik ini, kita pastikan menawi panjenengan tesih wonten kagungan cekelan dan diculni cekelane. Menawi panjenengan tesih wonten kagungan susuk dan dibalekni susuke. Aja. Ini bu ya, sebab pertama, kesyirikan. Ya, Az-Zumar 65. Sumar 65. Lain aswakta layah batona amaluka wala takunana minal khosirin. Dan prakteknya ini masih sangat banyak sekali. Dan hati-hati bu, nih hati-hati sekali karena kita nggak tahu kadang melangkah ini, oh ternyata syirik. Mendekat ini, oh ternyata syirik. Ya makanya doa kita di pagi dan petang kita apa bu? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu pagi dan petang kita bu. Mohon kepada Allah, ya Allah kami mohon maaf atas kesyirikan yang saya lakukan, yang saya tahu itu syirik. Dan ya Allah saya mohon maaf, mohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang saya tidak tahu itu adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu seperti semut hitam di atas batu hitam berjalan di kegelapan malam. Ketahui senang wonten bu?
Ya, kalau sering saya contohkan, Pak Iqbal punya mobil, ditempel di belakangnya stiker keluarga besar Akademi Kepolisian. Tujuannya apa Pak Iqbal nempel stiker itu di mobil jenengan? Lek ketemu polisi ben ora dicekel. Berarti minta perlindungan kepada stiker atau kepada Allah? Ini bukan tipis ini. Tipis ini. Dan bisa jadi kita minta tolongnya bukan kepada Allah. Karena amanlah aman, sudah ada stiker keluarga besar Akpol, pasti lewat. Nah, ini kan mencari aman bukan kepada Allah. Itulah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Oke, jadi yang pertama kesyirikan. Yang kedua adalah seorang ketika membenci sunnah Rasulullah SAW, tidak suka dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi. Ya, benci, tidak suka, dan lain sebagainya lah. Bagaimana Imam Nawawi di dalam Bustanul Wa'idin menukilkan sebuah kisah. Kata Imam Nawawi, ada seseorang yang membenci sekali, bencinya kepada salah satu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah ini adalah sunnah siwak. Siwak dulu, ya pakai kayu. Bencinya luar biasa. Maka kemudian qadarullah, kebencian terhadap siwak itu justru anaknya yang kemudian menggunakan siwak. Kata Imam Nawawi, kemudian siwak yang dipakai anaknya itu diambil, dipaksa, diminta, dibanting ke tanah, diusek-usekan di tanah, dan kemudian pangemut dan dimasukkan di duburnya, gitu, enggak duburnya. Lalu kemudian saat itu nggak lama dia mulai sakit, mulai menghitam tubuhnya, sakit-sakitan dan seterusnya, kemudian meninggal dalam keadaan sakit yang luar biasa. Ya, itu karena benci. Jadi meninggalnya dalam kondisi sakit disebabkan karena dia membenci kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dia meninggal dalam keadaan membenci sunnahnya, dalam keadaan suul khotimah. Makanya Bu, kalau memang kita itu belum mampu menjalankan sunnah, ya jangan membenci. Berdoa saja di doa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu, dan seterusnya itu. Jangan membenci. Ya, sabar dulu. Akui saja bahwa ini adalah sunnah yang dibawa, yang diucapkan, bahkan yang didiamkan oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Dan bahkan Allah itu memerintahkan, kalau kita itu pengen dapatkan cintanya Allah, ya ikuti sunnah-sunnahnya. Kalaupun kita nggak mampu, ya berusaha ikhtiar. Jangan membenci. Ya, kalau di surat Al-Imran berapa Bu itu ya? 31 itu ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian, kita semuanya itu mencintai Allah, bukti cinta kita kepada Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Fattabi'uni, baru Allah akan mencintaimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oh ya. Nah, misalkan aja Bu, apa sunnah biasanya makan, sunnahnya makan itu kan pakai jari, kemudian dijilati. Nah, membenci atau menerima Bu? Menerima. Ngati-ngati kalau sampai membenci. Kalau kita belum mampu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina. Doakan saja, berdoa saja kepada Allah. Memang kita belum mampu. Jangan sampai membenci. Ya, kalau kita sampai membenci, ya tadi naudzubillah min dzalik, ya bisa apa yang kita dapatkan adalah suul khotimah. Yeah. Makanya kalau kita membenci sunnah Rasulullah itu bukan benci kepada siwaknya, bukan benci kepada menjilat-jilatnya, tapi benci kepada siapa yang diturunkan oleh Allah itu, kepada Rasulullah SAW, kepada walinya Allah. Kalau kita itu benci kepada walinya Allah, maka Allah sudah mengatakan di dalam hadits qudsinya, barang siapa yang membenci waliku, siapapun dia, maka akan aku perangi dia.
Ya, itu ya Bu ya. Man adali walian faqad adantuhu bil harbi. Siapapun mereka, nggak peduli pejabat, nggak peduli laki-laki, nggak peduli wanita, kalau sudah membenci sunnah-sunnah Rasulnya, berarti dia sudah membenci waliku, membenci orang yang menjadi wakilnya Allah di muka bumi ini. Kalau mereka sudah berlaku seperti itu, maka Allah akan memerangi siapapun dia. Ini Bu, sudah jam 5. Lanjutannya kapan nih Mas? 3 menit. 3 menit. Baik, yang ketiga penyebab su'ul khotimah adalah melakukan kezaliman. Ya. Maka kalau orang itu sudah zalim Bu, akan berhadapan dengan Allah secara langsung. Ya, akan berhadapan dengan Allah secara langsung. Zalim itu apa Bu? Ya, kita ngambil hak orang lain, kita menyakiti orang lain, macam-macam. Maka kita akan berhadapan kepada Allah secara langsung. Zalim itu ibarat melempar bandul Bu. Bandul, semakin kencang kita melempar, semakin kencang dia akan kembali kepada kita. Itu Bu, kezaliman. Artinya apa Bu? Rasulullah SAW mengingatkan, babani maftuhani ukubatuhuma fid dunya qoblal akhirah. Ada dua hal yang Allah itu tidak akan pernah menutup kepada orang yang membuka dua pintu dia. Babani maftuhani ukubatuhuma fid dunya qoblal akhirah. Sebelum Allah itu akan membalas orang yang melakukan dua hal itu di dunia, sebelum nanti akan Allah balas bayar cash di akhirat. Apa dua hal itu Ibu sekalian? Yang pertama adalah al-uquq, yang kedua adalah al-dzulmun. Al-uquq ini adalah durhaka kepada orang tua. Yang kedua, zulmun adalah kezaliman. Maka kalau orang durhaka atau orang berbuat zalim, maka Allah akan bayar cash di dunia, sebelum nanti akan Allah bayar juga di akhirat. Ya, pangapunten Bapak Ibu sekalian, kalau seorang bapak, seorang suami, kok kondisinya apa Bu? Ya, kok nggak nyaman-nyaman, ya, nggak enak terus. Lihatlah, pasti ada hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Tapi kalau ibu, istri, kok bolak-balik pas masak kok keiris tangani gitu, nggih. Itu pastikan ada hubungan yang tidak baik dengan suaminya. Ya, karena keridhaan istri ada dalam suami. Tapi kalau keridhaan laki-laki, suami ada pada ibunya, pada orang tuanya. Tapi ketika kita berlaku kezaliman Bu, ini babnya kezaliman sebagai pemicu su'ul khotimah tadi. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, Allah akan balas di dunia, karena akan berhadapan langsung dengan Allah, sebelum nanti Allah akan balas di akhirat. Ya, ngati-ngati. Makanya kemarin kita belajar Bu, kezaliman itu urusan kita dengan sesama. Ya, bahkan ketika hubungan kita dengan Allah itu dengan sesama itu nggak baik. Contohnya tadi loh, orang di masjid aja jarang-jarang gitu. Tapi begitu hubungan dengan sesama luar biasa, Allah menilai itu, menghitung itu. Ya, makanya Allah itu, Rasulullah mengatakan bahwasanya aku akan jamin bagi kalian, kita semuanya pasti akan mendapatkan surga dengan 6 hal. Ya, dengan 6 hal. Yang pertama, kalau bicara jujur dalam pembicaraan. Yang kedua, kalau berjanji, penuhilah janji itu. Yang ketiga, kalau diberikan amanah oleh siapapun, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, jangan mengumbar aurat, jangan berlaku zina, jaga kemaluan. Yang kelima, tundukkan pandangan. Dan yang keenam, jagalah tangan kalian yang tidak berlaku baik bagi saudara kalian. 6 hal Bu. Allah, kalau Rasulullah, kalau kita melakukan ini, memegang kuat ini,
Rasulullah berani menjamin surga balasannya. Aku akan jamin bagi kalian pasti akan mendapatkan surga dengan catatan kalian melakukan dan menjaga 6 hal tadi. Jujur dalam bicara, memenuhi janji, menunaikan amanat, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, dan ngati-ngati menggunakan tangan dan kaki kita. Jangan gampang-gampang mendolimi orang lah. Ini semuanya 6 namanya adalah hubungan kita dengan manusia, bukan hubungan kita dengan Allah. Jadi surga itu adalah bagaimana akhlak kita kepada sesama. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhul khuluqan. Sempurnanya iman kita bagi seorang mukmin adalah bagaimana sempurnanya akhlak kita kepada sesama. Ahsanul khuluqan. Ya, dengan hati-hati kita yang kemarin kita sampaikan Bu, ya, 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri kita, pastikan menilai kita menjadi sebagai orang yang berakhlak baik. Kalau ada 1 rumah mepet tembok kita baik, mengatakan diri kita baik, ning kemudian 2 rumah berikutnya nggak pernah ngomong dengan kita, bisa jadi ada yang salah dengan kita. Makanya kemarin saya sampaikan, menawi panjenengan kita semuanya pengen tahu jane iki awake dhewe masuk orang wis apik napa dereng, jangan tanglet ke tanggani kita. Sekali-kali tanglet kalih tanggine, kula niki jane pun termasuk tiang sae napa dereng. Menawi tanggine kula jenengan jawabi alhamdulillah. Tapi lek jawabi nanti astagfirullah, apa meneh naudzubillahi min dzalik, itu ini sahabat Rasulullah kan pernah gitu ya, kezaliman Bu, dan terus dijaga. Makanya Rasulullah mengingatkan menawi masak itu ditambahi ya kuahe, supaya tonggone ora dibagi mambune gorengane ikan asin tok gitu ya. Kadang kita tidak tahu habis bepergian bawa mobil, kita bertetanggaan dengan orang banyak, oleh-oleh jelalah durian pisan gitu ya. Terus tonggone mengoleh mambune tok. Bisa jadi itu terkategorikan kedoliman, apalagi diiming-iming nih gitu ya. Itu ya Bu ya. Itu yang ketiga ya, karena 3 menit tadi saya sempatkan sekalian. Yang terakhir, yang keempat ya, berteman dengan teman yang merusak akidah. Ini Bu, sebab keempat, berteman dengan teman yang buruk ya. Nah ini yang hati-hati juga Bu, kadang kita nggak sadar kita sudah menjaga berteman dengan teman yang merusak akidah, merusak akhirat juga. Ya, bagaimana paman Rasulullah Abu Thalib ya, luar biasa Rasulullah dalam proses akhir kehidupan beliau itu. Rasulullah terus, ya pamanku, katakanlah 1 kalimat saja, yang hanya dengan 1 kalimat ini saya sudah bisa menjamin nanti akan menolong di hadapan Allah. 1 kalimat saja, tidak diajak perang, tidak diajak sholat, tidak diajak untuk berjihad, tapi ya pamanku, wakuli kalimatan, 1 kalimat saja engkau katakan, yang dengan 1 kalimat itu akan aku bisa menjadi hujah buatku untuk nanti membantumu di hadapan Allah. Tapi kenapa Bu? Di situ ada Abu Jahal, di situ ada teman-temannya yang masih mengikuti kesyirikan kaum kafir Quraisy. Maka jamaah jawab Abu Jahal, apa awakmu gak kelingan nenek moyang kita itu piye lek sholat, piye lek nyembah Gusti ini? Apa yang terakhir dari Abu Thalib, ya Muhammad, saya mengikuti temanku Abu Jahal. Maka Rasulullah menangis sejadi-jadinya, sampai kemudian berdoa, ya Rob, ya Allah, tempatkanlah pamanku ini di neraka yang paling ringan siksanya, yang kalau api neraka, wawone neraka itu mengenai kakinya, kepalanya sudah omop, itu yang paling ringan, yang Allah minta kepada, yang Rasulullah minta kepada Allah supaya dikenakan kepada Abu Thalib. Itu yang paling ringan Bu. Dan Rasulullah menangis itu, padahal hanya mengatakan asyhadu alla atau Allah atau Muhammad Rasulullah, itu saja sudah menjadi hujah bagi Rasulullah untuk membela pamannya di hadapan Allah. Tapi ternyata lebih memilih bisikan, bujukan temannya Bu,
Ini Bu, ngati-ngati. Makanya kata Rasulullah, barang siapa man sholat, disolatkan oleh arba'una rojulan, disolatkan oleh 40 orang yang bersih akidahnya dari kesyirikan, maka dia 40 orang akan mampu memberikan syafaat bagi orang itu. Makanya dijaga betul Bu. Dalam HP-nya itu ditulis Bu, nomor 1 sampai nomor 40. Teman ini dijaga, dipastikan bersih dari kesyirikan. Lek perlu saling bertawasik, saling berwaksiat. Mengko lek ana salah satu di antara kita yang meninggal, tolong semuanya ikut mensolatkan. Biasa saling berwasiat. Dan itu dijaga. Teman-teman 40 orang itu. Ya. Ini Bu, karena kalau kita salah memilih teman, ya tadi akan membawa kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, teman itu ada yang sebagai gizi, ada yang sebagai obat, ada yang sebagai racun. Pastikan teman-teman kita di circle keliling kita semuanya menjadi gizi. Yang selalu melihat wajahnya itu sudah melihat amal-amal soleh. Yang melihat, memandang, berpikir tentang wajahnya itu yang teringat dalam hati dan pikiran kita, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, berjalan di jalan Allah. Bukan sebaliknya, kelingan wajahnya ketemu itu mung isine ngajak padu, isine mau limo dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Itu Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, 4 sebab yang menjadikan kita bisa tergelincir di dalam su'ul khotimah. Dengan harapan kita bisa menjaga itu, dengan harapan kita bisa terhindar dari su'ul khotimah. Ya, mudah-mudahan 40 lebih nih ya, dijaga, saling berwasiat, ya, mengingatkan kepada kehidupan setelah kematian nanti supaya kita bisa mendapatkan hal yang terbaik. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atau banyak salah kata dari saya, semata kelemahan saya. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.